Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian? Kita jumpa lagi dalam pembelajaran geografi. Kali ini kita akan belajar tentang pengolahan dan analisis data kependudukan serta piramida penduduk. Oke, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya tidak terlalu panjang video ini, maka kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Ini kompetensi keterampilannya nanti ya, tidak kita sambungkan hari ini, tapi nanti menyusul ya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah hari ini kita belajar tentang ya, pengolahan data dan analisis data kependudukan. Itu yang kedua adalah kalian supaya memahami tentang piramida penduduk. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama adalah tentang pengolahan data dan analisis data kependudukan ya. Kita tahu data kependudukan ini akan diolah dan dianalisis untuk kepentingan tertentu ya. Nah, pengolahan data kependudukan ini tujuannya adalah menghasilkan tabel statistik yang berisi hasil registrasi penduduk, sensus, dan survei kependudukan. Ingat kan, data kependudukan itu ada 3 kan, yaitu hasil dari registrasi, hasil dari sensus, dan hasil dari survei. Inilah yang akan dianalisis menjadi analisis statistik. Nah, proses pengolahan prakomputer ya, jadi sebelum dimasukkan di komputer itu ada istilah receiving atau penerimaan dokumen ya. Kemudian ada penyimpanan dokumen ya. Kemudian pengelompokan dokumen, terakhir adalah penyuntingan atau penyandian atau editing dan coding terhadap dokumen yang masuk ya. Nah, jadi proses seperti ini pengolahan data ya. Jadi ada instalasi program pengolahan, ini kalau di komputer ya. Itu tadi yang manual ya, ini yang komputer adalah di instalasi program pengolahan. Kemudian data di entry di program pengolahan ya. Kemudian divalidasi data itu. Kemudian di backup supaya suatu saat kalau ada yang trouble itu masih ada cadangan datanya. Kemudian di restore, digabung datanya, kemudian dicetak dalam laporan. Nah, makanya kita biasanya akan menerima data-data statistik berupa mungkin berupa klasifikasi data tertentu, misalnya berapa penduduk Indonesia jumlahnya secara umum, yang laki berapa, yang perempuan berapa, yang kelompok usia sekian berapa orang, yang kelompok usia produktif berapa orang, yang tidak produktif berapa orang. Itu semua hasil dari pengolahan data kependudukan ya. Dan tidak hanya itu, nanti akan dihubungkan dengan kebijakan pembangunan, bahkan kebijakan politik dalam penentuan suara yang berhak untuk mengikuti pilkada dan sebagainya. Itu semua adalah dari pengolahan data kependudukan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, analisis data kependudukan sekarang ya. Analisis data kependudukan merupakan tindakan mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat tentang dinamika kependudukan untuk perencanaan pembangunan. Ada 2 pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data kependudukan, yaitu pendekatan kohort atau kelompok core approach ya, dan pendekatan waktu atau period approach ya. Nah, pendekatan core atau kelompok itu apa? Yaitu analisis dengan pendekatan core berkaitan dengan kuantitas atau jumlah ya, dan waktu terjadinya peristiwa demografis untuk anggota kohort atau kelompok ya. Jadi ini lebih melihat kuantitas dan waktu terjadinya peristiwa.
demografis. Peristiwa demografis itu apa? Ya, kelahiran, kematian, perpindahan penduduk. Nah, itu adalah peristiwa demografis dan lain-lain ya. Kemudian pendekatan waktu, ini analisis dengan pendekatan waktu menyelidiki dan secara jelas menunjukkan kejadian demografis dan perubahannya dalam satu atau beberapa periode waktu tertentu. Nah, ini adalah perbedaan antara pendekatan kohort dan pendekatan waktu dalam analisis data kependudukan. Nah, komposisi penduduk sebagai subjek penting atau analisis data kependudukan itu ada dua yang kita bahas di sini, yaitu yang pertama adalah dependensi rasio ya. Ini analisis data kependudukan ya, yaitu angka ketergantungan. Nah, dependensi rasio ini bisa ditemukan atau bisa diketahui jika mengetahui komposisi penduduk menurut umur ya. Ini diklasifikasikan dulu menjadi 3 jenis, yaitu usia belum produktif, 14 kemudian produktif, 15 sampai 64. Usia tidak produktif itu adalah lebih dari 64 tahun. Nah, komposisi penduduk menurut umur menjadi dasar untuk menghitung rasio ketergantungan, di mana rumusnya demikian ya. Penduduk produktif dibagi yang tidak produktif kali 100%, maka disitulah nanti akan ketemu angka dependensi rasionya. Mungkin contoh soalnya seperti ini. Suatu kota X mempunyai data kependudukan sebagai berikut. Kelompok 0 sampai 14 berarti apa ini? Tidak produktif ya. Kelompok 15-64 ini yang produktif. Yang di atas 65 atau 65 tahun ke atas adalah tidak produktif. Maka ini dibagi, berarti B ini dibagi AB ya. Jadi rasio ketergantungan oke. Jadi AB dibagi B ya. Jadi yang umur 0 sampai 14 tahun ditambah 65 tahun ke atas dibagi yang kelompok B yang produktif ini ya. Dikalikan 100, maka akan diketahui hasil dari angka ketergantungannya ya. Jadi ini 12,5 masukkan sini, 8.500 masukkan sini ya, dibagi 60.000 yang produktif kali 100 maka 35%. Berarti angka ketergantungan di kota X 35%, termasuk bagus ya. Artinya sedikit lebih banyak penduduk yang produktif daripada yang tidak produktif. Nah, ini adalah angka diferensi rasio yang bagus di kota X ini ya. Kemudian ada yang dinamakan sek rasio. Nah, sek rasio ini adalah perbandingan antara banyaknya jumlah penduduk laki-laki dengan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dalam waktu tertentu, dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki per 100 orang perempuan. Nah, ini rumusnya sek rasio adalah jumlah laki dibagi jumlah perempuan kali 100. Nah, ini contohnya kota Anta Baranta. Berpenduduk 6.000 orang, jumlah penduduk pria 2.500, wanitanya 3.500. Itulah sek rasionya. Maka mudah saja jumlah penduduk laki-laki berapa 2.500 ya, dibagi jumlah penduduknya 3.500 kali 100. Akhirnya ketemulah angka sek rasionya adalah 714. Artinya setiap 1.000 wanita terdapat 714 orang laki-laki ya. Ini namanya sek rasio. Ini contoh daripada analisis data kependudukan ya. Nah, sekarang kita membahas tentang piramida penduduk. Nah, kita sering mengetahui piramida penduduk seperti ini. Nah, ini kita harus bisa membacanya ya. Piramida penduduk adalah grafik khusus yang digunakan untuk menampilkan komposisi jenis kelamin dan umur dari suatu
populasi atau kelompok. Nah, untuk membaca piramida itu sederhana ya. Jadi yang ke atas ini itu sumbu X-nya itu adalah umurnya ya. Sumbu Y-nya yang ke samping ini adalah jenis kelamin ya. Biasanya yang kanan ini adalah yang laki-laki, yang ke kiri adalah yang perempuan. Jadi yang merah ini laki, yang biru ini perempuan. Ini jumlahnya ya. Yang menyamping ini jumlahnya, kalau yang ke atas itu umurnya. Itu sudah standar internasionalnya seperti itu ya. Jadi membaca piramida penduduk itu yang menyamping ini jumlahnya, yang merah ini laki, yang biru yang perempuan, ke atas ini umurnya. Jadi perhatikan. Jadi nanti kalau melihat piramida seperti ini ya, kita lihat yang seperti ini berarti ini piramida penduduk muda. Artinya usia mudanya itu lebih banyak daripada usia tuanya ya. Jadi piramidanya seperti ini. Biasanya gendutnya itu di bawah atau mengerucut ya. Nah, ini tipe piramida yang seperti ini namanya adalah piramida muda atau sering dinamakan ekspansif. Di mana sebagian besar penduduknya masih muda, yaitu 0 sampai 19 kita lihat. Ini 19 kan di sini ya. Jadi 0 sampai 19 ini sangat banyak. Nah, sementara itu penduduk yang lanjut usia relatif sedikit. Yang di sini ini kan usia lanjut 60 ke atas, ini sedikit. Nah, angka kelahirannya artinya tinggi daripada angka kematiannya. Sebagian besar komposisi penduduk muda atau ekspansif ditemukan di negara-negara berkembang. Jadi model piramida penduduk ekspansif ini di negara berkembang ya, negara maju tidak seperti ini ya. Kebanyakan negara berkembang ini kelahiran tinggi sehingga piramidanya tipenya adalah kerucut atau ekspansif atau sering disebut juga piramida penduduk muda ya. Nah, kemudian ada yang dinamakan piramida penduduk stasioner ya. Stasioner ini adalah kita lihat ya piramidanya seperti ini ya. Artinya apa kira-kira ini kita bacanya? Iya hampir seimbang. Saya katakan hampir seimbang nggak mungkin berimbang betul itu ya. Tapi hampir seimbang ya. Kalau tadi mungkin banyak yang usia muda, kalau ini menggambarkan angka natalitas yang hampir sama dengan mortalitas. Artinya apa? Ini angka kelahirannya dengan angka kematiannya itu hampir imbang. Nah, hampir sama ya. Nah, dinamika penduduknya cenderung tetap di mana jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hampir sama. Jadi ini tidak terlalu beda antara jumlah penduduk mudanya, tuanya, termasuk penduduk dewasanya itu hampir sama. Pertumbuhan penduduknya kecil. Jadi ini pertumbuhannya kecil ya, tidak seperti yang tadi itu kan melebar. Kalau ini hanya sedikit sekali, sehingga bukan sedikit sekali ya, artinya berimbanglah antara penduduk yang baru lahir dengan yang dewasa maupun yang tua begitu ya. Nah, piramida stasioner ini atau berimbang antara usia tua dan muda ini bentuknya, kalau bentuk ini dinamakan bentuk granat atau segi 4. Itu sebutan dari para ahli demografi ya. Walaupun Pak ini kok gak seperti segi 4, betul iya. Tapi orang menyebutnya kok gak seperti granat ya. Ya ini orang menyebutnya ini seperti granat dan segi 4. Nah ini ditemukan di Inggris tahun 2016. Ini bentuk piramida penduduknya seperti ini ya. Jadi komposisi usia dan jenis kelaminnya di Inggris tahun 2016 bentuknya seperti ini. Nah, kemudian piramida yang selanjutnya adalah piramida penduduk bertipe konstruktif. Nah, ini ditemukan di Jerman. Ini penduduknya data tahun 2016 bentuknya seperti ini. Nah, ini terjadi distribusi transisi yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kesuburan dan kematian, meningkatnya harapan hidup. Jadi orang di Jerman itu harapan hidupnya tinggi, dan perlambatan pertumbuhan penduduk ya, ada perlambatan. Jadi pertumbuhan penduduknya tidak terlalu cepat. Jadi angka kelahirannya rendah gitu ya. Nah, jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar, ini usia kerja ya.
Usia kerja berarti di atas 15 sampai 64. Ini besar ya. Daripada jumlah anak-anaknya yang lebih sedikit kan. Jumlah orang tuanya juga lebih sedikit. Piramida ini berbentuk sarang tawon. Jadi nanti Pak kok nggak seperti sarang tawon? Ya orang menyebutnya seperti sarang tawon. Seperti batu nisan, nah ini mungkin yang mirip ya. Maka piramida bentuk konstruktif atau penduduk tua ini sering disebut piramida bentuk batu nisannya ini ya, atau guci terbalik, atau orang nyebut apa tadi, piramida batu nisan. Nah ini contohnya di Jerman ya. Kalau tadi piramida stasioner itu di Inggris, kalau ini contohnya di Jerman ya, konstruktif. Nah ini apakah lebih bagus ya, stasioner dan piramida konstruksi ini dianggap lebih bagus daripada piramida muda yang dicirikan di negara berkembang. Kalau ditanya piramida muda contohnya mana ya, negara berkembang ya Indonesia, ya Bangladesh atau negara-negara Afrika itu piramida muda. Kalau dicontohkan piramida bentuk stasioner ya tadi di Inggris ya, ini kalau piramida konstruktif ya contohnya di Jerman ya, negara-negara Jerman. Nah, kalian sekali lagi saya pesan untuk teliti melihat piramida. Ini nanti soal-soal banyak sekali yang berhubungan dengan piramida, terutama di soal pilihan ya. Nanti kalian perhatikan, ingat sumbu vertikalnya adalah usia, sumbu horizontalnya adalah jenis kelamin, kemudian yang arah sini adalah laki, yang arah sini adalah perempuan. Mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Sekali lagi kalau ada pertanyaan, ada yang nggak paham, mungkin bisa call saya atau tulis chat di YouTube ini untuk bertanya. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dari saya kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.